dan juga kepada Ustadz guru kita bersama, yaitu Guru Jailani yang tidak hadir pada pertemuan ini. Maka kita doakan semoga mereka senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan semua hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa mendapatkan keselamatan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bersama-sama memperingati daripada haul guru kita, ulama kita, panutan kita, yang insya Allah dengan kecintaan kita akan dikumpulkan kelak di surganya Allah bersama, yakni haul daripada Al-Alimul Allamah Syekh Zaini bin Abdul Ghani Sekumpul, yang kita pada tahun ini tidak bisa mengadakan haul akbar di Sekumpul, tapi alhamdulillah di berbagai macam daerah Kalimantan, alhamdulillah di setiap rumah, di setiap langgar, di setiap masjid, di setiap majelis, alhamdulillah semua mengadakan daripada haul daripada guru Sekumpul. Dan ini sudah menunjukkan rasa cinta kita kepada beliau, cinta kita yang begitu besarnya kepada beliau, sehingga dengan rasa cinta itulah kita mengenang beliau. Dengan rasa cinta itulah kita memperingati daripada haul beliau. Dengan rasa cinta itulah maka insya Allah kita akan dikumpulkan bersama beliau. Amin. Maka seseorang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa ra'aitu?" Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu? Anna rajulan yuhibbu biqaumin falam yuhab bihim. Ada seorang laki-laki mencintai sebuah kaum, falam yuhab bihim, akan tapi itu laki-laki tidak pernah bertemu dengannya, tidak pernah bertemu dengan kaum itu, tidak mau hadir di kaum itu, tapi mereka mencintainya. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-mar'u ma'a man ahbab. Maka Rasulullah mengatakan al-mar'u ma'a man ahab, seseorang akan dikumpulkan yang bersama yang ia cintai, walaupun dia belum pernah bertemu dengan Guru Zaini. Maka kalau orang Banjar insya Allah ketemu sama Guru Zaini, duduk belajar atau musafahah, mengambil ijazah dan sebagainya. Tapi mungkin ada dulu zaman jahiliyah, ya, masa itu tidak tahu majelis, nggak tahu sholat, nggak bisa duduk di majelis, sehingga Guru Zaini ada pun orang berbondong-bondong belajar di sana, dia nggak pernah duduk di situ. Boro-boro ke Sekumpul, kembali papan saja ada guru tidak mau hadir, gitu kan? Dia nggak mau belajar, akhirnya dia bertobat kepada Allah, sehingga rasa cinta yang luar biasa kepada ulama itu, kepada guru Sekumpul, walaupun dia nggak pernah bertemu, maka yakinlah di situ dia akan dikumpulkan bersama yang dia cintai. Maka mudah-mudahan kita yang hadir di sini, duduk di majlis ini, rasa cinta kepada beliau, maka yakinlah insya Allah kita akan dikumpulkan beliau bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, ibadallah yang dirahmati Allah, siapa yang menggerakkan kita untuk mencintai Guru Zaini? Haul yang terbesar di Indonesia ini, semua para habaib kagum, semua para ulama kagum, baik di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, mereka membesarkan nama Guru Zaini. Datang berbondong-bondong, kalau ada haul akbarnya sampai 2 juta lebih manusia berkumpul untuk mendatangi beliau. Jarak yang jauh, dulu kita enak saja bisa letakkan mobil kita di Masjid Al-Karomah, masjid yang Pancasila. Sekarang nggak bisa lagi. Sekarang kita harus pakai di Masjid Al-Karomah, jauh jaraknya, jalan kaki. Saya sakit betis. Kemudian kita jalan jauh, macet. Baliknya itu, ya Allah, 2 hari bisa tembus dengan tim ini.
Masjid luar biasa. Tapi apakah kita mengeluh? Wah, ini gua capek, aku ini. Enggak ada. Semua dalam jiwa kita senang dan bahagia. Betul? Hati kita senang bahagia. Walaupun kita capek, walaupun kita toko tinggalkan. Ini shopping sepi kalau dahulu kalau kumpul. Apalagi di Belauran. Sepi gak ada orangnya. Pedagang-pedagang semuanya gak ada. Samarinda berbisnis berangkat. Walaupun capek, tinggalkan pekerjaan itu 3 hari, bisa 5 hari. Tinggalkan sudah. Yang jelas kita pergi ziarah hall kepada para guru kumpul, walaupun sebentar acaranya. Berapa? Dari jam 5, paling jam 9 sudah selesai bubar. Tapi melihat manusia yang begitu luar biasanya, itu menunjukkan rasa cinta kepada seseorang yang kita yakini ini sudah menjadi wali min awliyaillah. Gak bisa seperti itu. Kenapa? Siapa yang menggerakkan hati kita untuk pergi ke sana? Siapa yang menanamkan rasa cinta kita kepada beliau? Allah. Allah yang mencintai hadza fulan. Allah mencintai daripada guru sekumpul. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menanamkan rasa cinta dalam hati-hati kita semuanya, sehingga dengan cinta itu capek, letih, keluar uang dan sebagainya. Kalau dihitung rugi 5 hari tidak buka toko. Tapi itu kita buang semuanya karena kita ingin bertemu dengan orang yang kita cintai. Masya Allah. Makanya dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ahabballahu 'abdan." Apabila Allah sudah mencintai seorang hamba, wa'allah, maka Allah mengiklankan. Allah yang mengiklankan man fis sama wa man fil ardi. Siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di muka bumi ini. Artinya Allah mengatakan, kuntu uhibbu, aku cinta kepada si fulan ini, fa'hibbu, maka cintailah mereka. Masya Allah. Siapa yang menyenangkan rasa cinta? Allah. Maka ini menunjukkan bahwasanya guru sekumpul adalah seorang hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya Allah menanamkan rasa cinta dalam diri kita dan kita mencintai guru sekumpul. Alhamdulillah. Tapi kenapa kok beliau mendapatkan kecintaan Allah? Karena beliau sangat cinta dengan Nabi Muhammad. Beliau sangat cinta dengan Rasulullah. Beliau sangat luar biasa, saking cintanya dengan Rasulullah. Syok ketika beliau perasaan beliau kalau membaca kasidah seolah-olah Rasulullah di depan beliau. Luar biasanya. Ulun kalau mendengar kasidah guru sekumpul itu air mata menangis. Karena beliau membawakan kasidah itu betul-betul seolah-olah Rasulullah di depannya. Semua yang mendengarkan kasidah beliau pasti semua terhanyut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kecintaan yang sangat luar biasa. Belum syariatnya Nabi Muhammad. Guru sekumpul itu tidak pernah pakai celana. Ketika beliau sudah pada makamnya, gamis. Kenapa? Itu pakaian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau pakai imamah. Kenapa? Itu sudah martabat beliau, derajat beliau, seorang ulama besar mencintai Rasulullah, maka beliau pakai imamah, pakai rida. Maka tidak ada untuk guru itu yang pakai aneh-aneh. Syariat apalagi sholatnya, ibadahnya itu dikerjakan semuanya. Belum lagi zikirnya, belum lagi sunnah-sunnah Nabi Muhammad, belum lagi kemakrifatannya kepada Allah. Ini yang sangat luar biasa. Sehingga beliau adalah guru syariat, tarekat, dan makrifat. Ketika sudah sampai makamnya, maka lihatlah beliau, Masya Allah, majelisnya penuh. Di mana-mana orang suka sama guru sekumpul. Kenapa? Karena Allah yang telah menanamkan rasa cinta kepada beliau ini. Maka oleh karena itu, kalau kita ingin mendapatkan derajat yang mulia, sebagaimana beliau mencontohkan kepada kita, cintai Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga cintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau
Beliau yang mengangkat derajat para habaib di mata umat ya. Maka yang sampai ke telinga saya, beliaulah yang menyuruh orang-orang Banjar cintai keluarga Nabi Muhammad, cintai keluarga Rasulullah, cintai itu habaib, cintai mereka. Beliau yang mengangkat derajat habaib, cinta beliau kepada habaib luar biasa, sehingga Allah angkat derajatnya. Allah angkat derajatnya, ini luar biasa. Nah, ini salah satu apa yang dilakukan oleh terus kumpul yang harus kita ikuti. Cintai Rasul dan cintai keluarga Rasul, dan perbanyak menyebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni dengan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Banyak orang yang paling dekat sisi Rasulullah, kata Rasulullah itu begini, dekat kan? Orang yang dekat kelak bersamaku nanti di surganya Allah, yang orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Berapa salawat kita? Berapa salawat guru? Guru sekumpul salawatnya berapa? 100.000, 200.000. Kita berapa salawat kita ini? Maka wajar beliau dapat makam yang mulia, wajar beliau dapat makam kewalian. Kenapa? Karena lidahnya tidak lepas menyebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada Habib Syekh bin Salim pernah mengatakan, ya, "Lau ghaba anni an Rasulillah." Ada sebagian ulama-ulama tasawuf, ulama marifat mengatakan, "Lau ghaba anni anillah." Kalau aku lepas saja ke depan mataku, lupa kepada Allah. Tapi ini beliau mengatakan, kalau aku sedikit saja dalam kejapan mata lupa dengan Nabi Muhammad, maka tidak menjadikan diri sebagai umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini luar biasanya. Kenapa? Kalau beliau sudah mengatakan cinta dengan Nabi Muhammad, rindu dengan Nabi Muhammad, maka lisannya selalu menyebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yuk mari kita berbanyak salawat. Kita cintai Rasulullah, kita laksanakan syariat Rasulullah, hidupkan sunnah Rasulullah, cintai keluarga Nabi Muhammad, perbanyak salawat menyebut nama Nabi Muhammad. InsyaAllah Allah angkat derajat kita, Allah muliakan kita di dunia, dan Allah akan muliakan kita di akhirat kelaknya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini sedikit yang dapat saya sampaikan. Lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.